Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ya, senang hati ya. Alhamdulillah. Malam 27 Rajab tahun ini termasuk masih Allah pilih kita di antara hamba-hambanya yang diberi kesempatan jumpa dengan Allah. Tidak semua hamba diberi jumpa oleh Allah. Tidak. Hanya hamba-hamba yang diizinkan oleh Allah. Hanya hamba-hamba yang memang mendapat sayang Allah. Sayang Allah. Jadi kira-kira begitu. Makanya wajar kita senang, wajar kita bahagia, wajar kita gembira. Walaupun capek, capek apa enggak capek? Dan saya juga capek. Bayangkan qulhu dalam salat 60 kali. Pernah enggak selama ini di luar salat baca qulhu 60 kali? Enggak. Bayangkan apa itu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi 7 kali. Enggak pernah kita baca. Maka wajar nikmat yang paling besar malam ini ternyata masih Allah pilih kita sebagai hambanya yang diberi jumpa oleh Allah dengan Allah dalam ibadah. Karenanya bayangkan Nabi malam ini beliau setelah mi'raj kepada Allah, besoknya termenung-menung Nabi. Bagaimana cara saya menyampaikan kepada umat saya bahawa saya tadi malam jumpa dengan Allah, bahawa saya tadi malam dimi'rajkan oleh Allah, diberi kesempatan pulang. Bayangkan Nabi pagi Isra Mi'raj beliau termenung, susah. Bagaimana cara menyampaikan pada semua makhluk Allah? Dan Allah perintah salat, perintah ibadat dalam bentuk salat. Ya, maka sehingga Nabi bismillah dengan berat hati menyampaikan. Ya, mulailah terjadi masalah. Ada orang yang merasa tidak nyaman. Ya, bayangkan Banda Aceh, Medan, 1 detik. Medan, Jakarta, 1 detik. Jakarta jumpa dengan Allah, 1 detik. Kan tak logis itu. Dalam 1 detik, sudah zigzag sampai jumpa dengan Allah. Lalu, apa yang terjadi? Akibat penyampaian Nabi ini, sampai banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Itulah yang terjadi. Murtad keluar. Muhammad memang sudah berat sakitnya, tak bisa lagi diobati. Sudah parah Muhammad, tak nyaman lagi dia. Bicaranya sudah tak keluar, tak karuan ni. Masa perjalanan yang begitu jauh bisa dia tempuh? Karena logika yang dipakai, mereka mengukur dengan kemampuan Nabi Muhammad, bukan mereka bayangkan dibawa oleh Allah. Itulah yang terjadi. Nah, maka kemudian sampai ada pernah Nabi sampaikan, apa kata Nabi? Ya, kalau kalian ya sudah menerima, inilah yang terjadi pernyataan Rasul. Banyak memang tidak ditolak tapi ragu-ragu. Datanglah orang kafir Quraisy, Muhammad, saya dengar berita kamu tadi malam ke Medan ya, lalu ke Jakarta, dari Jakarta jumpa dengan Tuhan di langit ya. Ya, coba angkat kaki sebelah. Coba angkat sebelah lagi. Jatuhlah, kata Nabi. Apa juga kamu bilang ke Medan, ke Jakarta, jumpa dengan Allah? Lah, ketika itu kata Nabi, kamu tanya aja sama Sayyidina Ali. Tanya Ali sana. Ali sana. Pergi dia kepada Ali. Sampai dengan Ali jumpa, kata Ali, ada apa? Saya sudah tanya sama Muhammad, katanya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina, apa? Terus jumpa dengan Allah sana. Apa ini? Bagaimana ini ceritanya? Apa benar ini? Bagaimana ini? Oh gitu. Terus bagaimana? Kata Nabi suruh tanya sama kamu. Kecok pedeng oleh Ali.
Gekoh itu putus dua leher. Itulah yang terjadi. Apa? Ya, sok ribut semua sahabat-sahabat lain. Hai Ali, kenapa dipotong? Bukankah perintah Nabi suruh tanya? Ya, inilah jawabannya. Inilah jawaban. Begitu sangat berbahaya kalau ragu kita perjalanan Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian jumpa dengan Allah. Kemudian yang penting kita ulang pada malam ini bahawa salah satu apa yang sangat penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa salat, ulang tahun salat. Ya, besok pagi subuh Nabi tidak salat. Ya, zuhur baru mulai salat. Kenapa? Nabi tak tahu cara salat. Sehingga subuhnya Nabi belum salat, zuhurnya baru salat. Maka dikatakanlah hari 27 Rajab adalah hari ulang tahun salat. Apa yang paling penting dalam bab salat? Maka dikatakan Rasulullah annahu qala buniyatus salah ala arba'ati ashum, bahawa ada 4 catatan yang paling penting terkait dengan salat. Berapa catatan? Pertama, sahmun minha isbahul wudu. Bagian yang paling awal adalah memperbagus wudu. Jadi kemayang belagak cari kemayang. Hingga nak ke oril muhajalin lebih-lebih mengkilat-kilat. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kamu menandai itu umatmu itu bukan umatmu, ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Daud, di mana tandanya? Kata Nabi, umat saya bercahaya-cahaya bekasan wudu, bekasan wudu. Maka bekasan wudu, kita wudu berlebih-lebih, behana sempurna, bergagah, ya, berkebit-kebit, tak jiwai. Enggak boleh jumpa dengan Allah tanpa wudu, enggak boleh. Salat tanpa wudu, enggak boleh. Ada kok salat hormat waktu, makanya wajib qada. Itu bukan karena melakukan salat, tapi salat normal waktu, hormat waktu. Nah, maka isbahul wudu ke Nabi yang paling penting dalam salat belaga dan wudu. Hingga banyak para ulama ketika mulai wudu, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai pembersih. Ketika membasuh muka, ya Allah mabayyid wajhi inda buyudi wajhin nas. Ya Allah, putihkan wajahku di hari putih semua wajah, dan ada sebagian yang hitam wajah mereka. Putih bukan. Makanya setiap titik-titik wudu diisi dengan doa. Kenapa? Agar wudu itu bagus, agar wudu itu bagus. Mungkin inilah yang tidak terbiasa dengan kita. Kita tidak lazim. Ada yang wudu dibakar kata Prabowo Bu Jokowi. Tengah wudu tengah Pak Jokowi, tengah Pak Prabowo. Aneh nak, Anis, aneh datuknya. Anak datuk tahu ni. Tanya kubu Anis bantu. Makanya tengah wudu baik mencawa-cawa. Pilih yang kaya hadis saya ada 2 pilih. Maka mesti 1, tak boleh 2, tak sah 3 juga enggak. Yang pilih 1 colok 1 lain tak boleh. Apa tadi? Bahawa isbahul wudu yang paling penting ke Nabi belaga wudu. Yang kedua terkait dengan salat, sahmun minha ruku'. Satu bagian daripada yang sangat penting dalam bab salat adalah ruku'. Karena ruku' tidak sempurna. Bagaimana? Kadang terlalu cepat, ya? Kadang terlalu lambat juga agak bagus. Apalagi jadi imam, lambat tak baik, kencang baik, ya? Perlahan. Maka kata ruku' bersempurna, tajiwai, hudur hati, hudur babah, hudur pikiran, hudur roh, hudur bandu kepada Allah. Lagi kita ruku' kepada Allah. Makanya dilarang tanya jalan di depan orang salat. Kalaulah tahu orang yang berjalan di depan salat betapa murkanya Allah, sungguh dia mau berhenti tidak berjalan. Berdiri 3000 tahun. Berdiri 3000 tahun.
Laginya ke takut, karena kalau orang yang salat itu menjiwai, dia sangat bermasalah. Saja ini Allah Akbar ada rukuk. Tantang itu mana yang terganggu, maka berpegang rukuk sangat penting dalam bab salat terkait dengan rukuk. Kemudian sahmun minha as-sujud, satu bagian daripadanya sujud. Begitu juga dalam sujud belagak. Lagi tak sujud bak tapak kaki Tuhan. Tuhan ada tapak kaki tunggu. Ana mangak bagak aku pegah. Mangak-mangak dah pegah. Tang-tang lagi tak sujud bak tapak kaki Tuhan. Kapan itu bisa terjadi? Enggak pernah. Makanya salat dia tak bunyi lebih dia. Menjawab. Sujud. Kemudian yang keempat sahmun minha al-khusyuk. Khusyuk yaitu wuduk, rukuk, sujud, khusyuk. Yang penbah yang paling penting dalam bab salat. Dia pegah dari Nabi. Ya Rasulullah, wa mal khusyuk? Apa itu khusyuk ya Rasulullah? At-tawadhu bis salat. Menghinakan diri kepada Allah ketika melakukan salat. Menghinakan diri kepada Allah ketika sedang melakukan salat. Baik tagai-tagai, mesyawur, berbulat hati. Hana fikir tahu. Ya Allah, Allahu Akbar. Maka banyak orang-orang saleh, orang sufi, enggak sadar mereka ketika salat itu memejamkan mata. Padahal makruh pet mata. Guyur batu 47, guyur batu 47. Kenapa terpejam otomat? Konsentrasi batin. Allahu Akbar. Baru tumpah hati. Itu Nabi. Apa itu khusyuk? Tawadhu fi salat. Hana membaca, merasa diri hebat, merasa diri kaya, merasa diri segala-galanya. Hana cukup hina di depan Allah, di depan Allah. Wa ayyuqbila al-'abdu biqalbihi kulli ala rabbih. Dan bagaimana hati kiblatnya Allah, hati terasa ada Allah. Allahu Akbar. Hati hana pergi ba Allah. Ya. Faidan huwa atammu ruku'ahu. Karenanya apabila sempurna ruku', sempurna sujud, sempurna wudu dan sempurna hati kepada Allah, sa'idat ila sama' laha nurun. Salatnya tu dia lagi. Waktu dia dengan hidung bahasa tentang muka. Fataqulu hafadta alayya hafizakallah. Bamu tua gegata lagakta lepuget lun. Berjaga gegata oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga saya. Sebaliknya kata malaikat, apabila kata salat, apabila kita melakukan tidak sempurna, mulai untuk masalah. Lagi salat, hatinya enggak kepada Allah, rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, khusyuknya enggak connect dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.